pagi anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang ke-8 di kelas 11 IPS. Saya lanjut tentang topiknya sebab-sebab kenakalan remaja. Ini sambungan yang minggu lalu. Nah, minggu lalu sudah dijelaskan bahwa kenakalan remaja itu disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini dari luar, yaitu keluarga dan perceraian orang tua. Kalau kita tahu bahwa keluarga adalah tempat pertama dan terutama ya seorang anak diperkenalkan tentang nilai dan norma-norma ya untuk pembentukan kepribadian si anak. Nah, di dalam keluarga ini cara mendidik anak yang terlalu keras atau terlalu lembut, bahkan juga tidak mengajarkan norma-norma agama, nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Baru yang kedua, perceraian orang tua. Ya, di sini seorang anak akan kehilangan sosok panutan, teladan, contoh di dalam kehidupannya. Yang berikutnya membawa dampak buruk pastinya bagi perkembangan kepribadian anak. Yang ketiga, hilangnya kasih sayang orang tua secara sempurna. Ya, yang mengakibatkan nanti seorang anak melakukan pembenaran terhadap perilakunya yang tidak benar. Oke, itu yang pertama dari eksternal. Yang kedua, teman sebaya yang kurang baik. Ini juga sangat besar pengaruhnya karena remaja mendapat pengakuan. Jadi hati-hati memilih teman. Ya, hati-hati memilih teman. Salah memilih teman, maka Anda akan mengalami yang namanya kenakalan remaja. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Nah, di sini lingkungannya acuh tak acuh, tidak peduli. Ya, sekarang ini masyarakat modern. Ya, atau juga banyak di situ anak-anak yang tidak sekolah, bisa jadi membawa pengaruh negatif juga bagi remaja. Yang keempat, kehidupan masyarakat yang modern. Nah, di sini ya masyarakat modern tuntutan akan barang-barang mewah, ya iPad, ya handphone dan sebagainya. Nah, tapi di satu sisi remaja tidak sanggup memenuhinya, sehingga dia melakukan hal-hal yang melanggar nilai norma. Misalnya dia menjual diri, dia mencuri, dia menipu dan seterusnya, berbohong. Yang kelima, pengaruh budaya asing atau tren dunia. Ya, jadi tidak semua pengaruh dari luar, pengaruh dari barat itu positif. Ya, ada juga yang negatif. Nah, yang negatif ini diserap oleh remaja itu secara bulat, secara membabi buta, sehingga itu dia disebut dengan westernisasi yang sudah kita pahami bersama. Yang ketujuh, ya, yaitu masalah kependudukan. Kita tahu bahwa penduduk Indonesia itu lebih kurang 250 juta jiwa. Nah, ini menimbulkan masalah. Karena apa? Bisa terlalu padat, ini bisa dilakukan transmigrasi terlalu banyak dengan program KB. Kita sudah berhasil untuk itu. Yang ke-8, pencemaran lingkungan. Ini juga jadi masalah sosial, udara, asap industri dan kendaraan yang begitu banyak, air, limbah-limbah industri yang dibuang secara sembarangan, tanah, banyaknya sampah-sampah plastik. Nah, apa dampak terjadinya masalah-masalah sosial itu dalam masyarakat? Nah, dampak negatifnya pastinya pertama meningkatkan kriminalitas. Yang kedua, kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin semakin tajam, semakin tinggi. 3, munculnya perilaku menyimpang, ya, termasuk homoseksual dan sebagainya. 4, adanya perpecahan dalam kelompok. Jadi masyarakat terbagi atas banyak kelompok-kelompok. Yang kelima, meningkatnya pengangguran. Ya, itulah dampak negatif dari adanya masalah sosial di masyarakat. Tapi jangan salah anak-anak, ada juga dampak positifnya, yaitu memunculkan nilai-nilai baru di dalam masyarakat. Contohnya solidaritas, kesetiakawanan. Itulah anak-anak dari masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat, kamu pahami lebih lanjut. Salam sehat.